Ini adalah cerita tentang seorang pemuda yang tak sengaja menolong monyet yang tertimpa pohon besar, lalu mendapatkan keajaiban luar biasa. Di sebuah desa kecil bernama Tegalwangi, terletak di tepian hutan lebat yang belum banyak terjamah manusia, hiduplah seorang pemuda bernama Raka. Usianya baru menginjak 22 tahun, namun hidup telah mengajarkannya banyak hal tentang kehilangan, tentang bertahan, dan tentang pentingnya menjaga alam. Raka adalah anak yatim piatu. Ayahnya dulu seorang petani yang wafat karena kecelakaan saat mengambil rotan di hutan. Ibunya menyusul beberapa tahun kemudian karena sakit yang tak sempat ditangani dokter karena jauhnya akses ke kota. Sejak kecil, Raka terbiasa hidup sendiri. Ia tinggal di sebuah gubuk kayu peninggalan orang tuanya di pinggiran hutan. Tak seperti anak muda lain yang mencari pekerjaan ke kota, Raka justru memilih bertahan di desa. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya untuk tetap tinggal, seolah hutan yang mengelilinginya adalah bagian dari dirinya. Setiap hari, ia menyusuri jalan setapak, memeriksa pohon-pohon, membersihkan sumber air, dan sesekali menolong warga desa yang kesulitan mencari kayu bakar atau tanaman obat. Pekerjaan itu tidak menghasilkan uang banyak. Namun Raka tidak pernah mengeluh. Baginya, kedamaian dan rasa syukur lebih penting daripada kekayaan. Ia dikenal sebagai pemuda yang sopan, jujur, dan ringan tangan. Banyak orang tua di desa menyayanginya seperti anak sendiri. Pagi itu, langit mendung menggantung di atas hutan. Udara terasa lebih lembab dari biasanya. Raka sedang berjalan menyusuri jalur kecil menuju sebuah sungai di dalam hutan. Ia mendapat kabar dari Pak Wardi, kepala dusun, bahwa semalam angin kencang merobohkan beberapa pohon besar dan ada kemungkinan aliran air sungai terhalang. Dengan membawa parang, tali, dan ransel kecil, Raka melangkah masuk ke dalam hutan. Langkahnya tenang, matanya tajam mengamati setiap pergerakan semak. Ia tahu betul medan yang ia lalui. Namun hari ini terasa berbeda. Suasana hutan tampak muram, sepi, dan hening. Tak ada suara burung seperti biasanya. Sekitar 1 jam berjalan, Raka tiba di dekat sungai. Benar saja, ada sebuah pohon trembesi besar yang tumbang menutupi sebagian aliran air. Raka mulai memeriksa jalur air dan menyingkirkan beberapa ranting. Namun, saat sedang menyapu daun-daunnya menumpuk, telinganya menangkap suara aneh, seperti rintihan pelan dan terputus-putus. Raka berhenti. Ia menajamkan pendengaran. Keh, keh. Suara itu seperti suara makhluk kecil yang kesakitan. Ia mengikuti arah suara, dan betapa terkejutnya ia saat melihat pemandangan di balik pohon tumbang. Seekor monyet kecil berbulu putih terjepit di bawah batang pohon yang sangat besar. Tubuhnya penuh luka, darah menetes dari kakinya, dan matanya menatap Raka dengan lirih. Monyet itu tampak sangat kesakitan, namun tak punya tenaga untuk berteriak atau bergerak. Raka langsung berjongkok, memeriksa keadaan si monyet. "Astagfirullah, kamu kenapa, kecil?" katanya lirih. Ia tahu batang pohon itu terlalu berat untuk diangkat sendirian. Namun Raka tak berniat meninggalkan makhluk itu begitu saja. Ia mencari batang bambu panjang dan beberapa batu untuk dijadikan tuas. Berkali-kali ia mencoba menyelipkan batang ke bawah pohon dan menekan kuat-kuat. Tubuhnya penuh peluh, keringat bercucuran, tangannya terluka terkena duri dan kayu tajam, namun ia terus berusaha. Setelah hampir setengah jam berjuang, akhirnya batang pohon itu sedikit terangkat. Dengan cepat, Raka menarik tubuh si monyet keluar dan membaringkannya di atas daun-daun kering. Napas si monyet tersengal, namun matanya menatap Raka dalam-dalam. Ada sesuatu yang berbeda di tatapan itu,
bukan sekadar rasa sakit atau ketakutan, tapi seperti ucapan terima kasih dalam diam. Raka menyobek kain dari bajunya, membalut luka-luka si monyet, dan meminumkan air dari botol. "Tenang, aku bawa kamu pulang. Kamu aman sekarang," ucapnya lembut. Ia menggendong monyet itu dengan hati-hati, lalu melangkah pulang ke gubuknya. Sepanjang jalan, hewan-hewan lain tampak mengintip dari balik pepohonan, seolah menyaksikan sesuatu yang luar biasa sedang terjadi. Setibanya di rumah, Raka menyiapkan tempat tidur dari kain hangat untuk si monyet. Ia membersihkan lukanya lagi, mengganti perban, dan memberinya pisang dan air madu. Malam pun tiba, dan Raka tertidur di samping monyet itu. Di luar gubuk, bulan purnama menggantung tinggi. Cahaya keperakan menembus celah-celah atap bambu. Angin berhembus pelan, seolah membawa bisikan dari dunia lain. Dan di dalam gubuk kecil itu, dua makhluk dari dua dunia yang berbeda, manusia dan monyet putih, baru saja memulai kisah yang akan mengubah takdir keduanya untuk selamanya. Matahari pagi menyusup perlahan melalui celah atap gubuk Raka. Aroma tanah basah dan daun-daun yang mengering masih terasa kuat setelah hujan semalam. Raka terbangun dengan tubuh pegal karena semalam tertidur di lantai, tepat di samping monyet putih yang masih lemah. Ia langsung menengok dan merasa lega, mata monyet itu sudah terbuka. "Syukurlah, kamu bangun juga," gumam Raka sambil tersenyum. Monyet itu hanya menatap, matanya yang bening berkilau dalam diam. Tak ada suara, tak ada gerakan. Tapi ada perasaan yang aneh di hati Raka. Seperti ada sambungan yang tak terlihat, rasa saling memahami, meski tanpa kata. Hari itu, Raka tak pergi ke hutan seperti biasanya. Ia memutuskan untuk merawat si monyet yang masih lemah. Ia membersihkan lukanya, mengganti perban dengan kain bersih, dan memberinya air kelapa muda yang ia ambil dari pohon di belakang rumah. Anehnya, setiap kali Raka menyentuhnya, si monyet tampak tenang, bahkan memejamkan mata seperti merasa nyaman. Menjelang siang, si monyet mulai bisa duduk. Ia menatap sekeliling gubuk dengan penuh rasa ingin tahu. Sesekali tangannya menyentuh benda-benda di sekitarnya, tempurung kelapa, sendok kayu, bahkan lukisan kecil milik almarhum ibu Raka yang tergantung di dinding. Raka memperhatikannya sambil tersenyum. "Kamu pintar juga, ya." Sore harinya, saat Raka sedang mencuci perban di sungai kecil tak jauh dari rumah, ia mendengar suara ranting patah dari arah semak. Ia menoleh cepat, bersiap siaga. Tapi ternyata itu hanya si monyet yang kini bisa berjalan pelan meski masih agak pincang. Raka terkejut. "Loh? Kamu ngikutin aku?" Monyet itu memanjat batu besar di pinggir sungai dan duduk di situ, seolah hendak menemaninya. Raka tertawa kecil. Ia merasa seperti sedang punya teman baru. Untuk pertama kalinya sejak ditinggal orang tuanya, ia tak merasa sendiri lagi. Hari-hari berikutnya, si monyet menunjukkan perkembangan luar biasa. Luka-lukanya cepat mengering, dan dalam waktu seminggu, ia sudah bisa memanjat pohon kecil di dekat gubuk. Ia tampak sangat cerdas, selalu memperhatikan apa yang Raka lakukan, dari menghidupkan api, memasak, hingga menyiapkan ramuan obat dari akar-akaran. Raka mulai memanggilnya dengan nama Putih, karena warna bulunya yang bersih dan mencolok. Namun ada sesuatu yang terus mengganjal di benaknya. "Kenapa kamu bisa berbeda dari monyet lainnya, ya? Gerakmu, tatapanmu, cara kamu memahami, kayak bukan hewan biasa," gumam Raka suatu malam saat duduk di depan api unggun. Putih yang duduk di sampingnya hanya menatap api, matanya memantulkan cahaya seperti kristal. Tak lama, Putih menatap ke arah hutan.
Ia berdiri perlahan, lalu melangkah menuju pepohonan gelap. Mau kemana? Raka berdiri dan mengikuti. Putih berjalan perlahan, seperti mengajak Raka menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati manusia. Hutan malam terasa lebih dalam, penuh suara jangkrik dan burung malam. Namun anehnya, Raka tak merasa takut sedikit pun. Ia merasa seperti dipandu oleh sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Mereka tiba di sebuah area yang tak pernah Raka lihat sebelumnya. Di tengah-tengahnya ada pohon beringin tua yang sangat besar, dengan akar menjuntai seperti tirai. Cahaya bulan menembus celah dedaunan dan mengenai batang pohon itu, membuatnya tampak menyala keperakan. Putih berhenti di bawah pohon itu, lalu duduk. Matanya menatap langit. Tiba-tiba, suasana berubah sangat hening. Bahkan jangkrik pun berhenti berbunyi. Raka ikut duduk di sampingnya. Dadanya berdebar, tanpa tahu mengapa. Lalu, ia mendengar sesuatu, sebuah suara lirih, tapi tidak berasal dari telinga. "Terima kasih, telah menyelamatkanku. Kebaikanmu telah membuka jalan." Raka tersentak. Ia menoleh ke sekitar. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada siapa-siapa. Hanya dia dan Putih. Lalu suara itu terdengar lagi. Lembut. Dalam. Tapi jelas. "Jangan takut, Raka. Aku hanya berbicara lewat pikiranmu. Aku bukan hewan biasa." Raka menatap Putih. Matanya membelalak. Kamu? Kamu yang bicara di kepalaku?" Putih mengangguk pelan. Tapi tidak seperti binatang yang digerakkan naluri, gerakannya sangat manusiawi, penuh perasaan dan kehormatan. "Namaku bukan Putih. Aku adalah Langka. Aku adalah penjaga yang tersisa dari dunia roh penjaga hutan. Aku tertimpa pohon karena ulah manusia serakah yang merusak keseimbangan alam. Tapi kamu menyelamatkanku tanpa pamrih. Itu bukan hal kecil." Raka terduduk diam, antara tak percaya dan kagum. Dunia yang ia kenal selama ini, hutan, pohon, hewan, tiba-tiba menjadi lebih besar dan ajaib dari yang pernah ia bayangkan. Aku cuma manusia biasa," ucap Raka pelan. "Tapi hatimu tidak biasa. Alam tahu siapa yang ikhlas. Alam memilihmu bukan karena kekuatanmu, tapi karena kebaikanmu. Kamu telah membuka jalan menuju takdir baru, Raka." Langit malam semakin terang. Seolah bulan pun ingin ikut mendengar percakapan itu. Raka menatap Putih, Langka, dengan perasaan campur aduk. Kini ia tahu, pertolongannya pada monyet kecil yang tertimpa pohon itu bukan kebetulan. Itu adalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Dan malam itu, di bawah pohon beringin tua yang menyala di bawah cahaya bulan, keajaiban mulai memasuki hidup Raka. Keesokan paginya, suasana di sekitar gubuk terasa berbeda. Udara lebih sejuk dari biasanya, angin berhembus pelan seperti membisikkan ketenangan. Raka terbangun dari tidurnya, tapi bukan karena sinar matahari, melainkan karena suara-suara alam yang menyambut pagi, burung-burung berkicau riang, dedaunan bergesekan lembut, dan suara aliran sungai yang mengalun merdu. Ia segera bangkit dan melihat ke sudut ruangan. Monyet Putih, Langka, masih tertidur, tapi kali ini tubuhnya tak lagi kaku. Nafasnya teratur, luka-lukanya terlihat sudah mengering sebagian, jauh lebih cepat daripada penyembuhan biasa. Bahkan bekas luka besar di punggungnya yang dulunya berdarah kini hanya meninggalkan gurat merah samar. Raka tercengang. Cepat sekali. Ini baru 2 hari.
Ia mendekat pelan dan menyentuh dahi monyet itu. Hangat, tapi tak demam. Saat disentuh, Langka membuka matanya dan menatap Raka dalam-dalam. Lagi-lagi, tanpa suara, Raka mendengar suara dalam kepalanya. Kekuatan alam merawatku. Dan kamu telah menjadi bagian dari alam itu, Raka. Raka menelan ludah. Ia belum sepenuhnya terbiasa dengan komunikasi lewat pikiran, tapi rasa takut mulai berganti menjadi keingintahuan dan kekaguman. Ia mengangguk pelan. Apa maksudmu aku jadi bagian dari alam? Ketika manusia menyentuh alam dengan kasih dan tulus, alam akan membalas lebih dari yang bisa kamu bayangkan. Hari itu, Langka mulai menunjukkan kemampuan luar biasa lainnya. Ia berjalan keluar gubuk dengan tubuh yang sudah nyaris pulih. Langkahnya lincah, ia memanjat pohon mangga di samping rumah Raka tanpa ragu, dan turun membawa satu buah masak sempurna. Tapi bukan itu yang membuat Raka melongo, pohon mangga itu belum pernah berbuah sejak 7 tahun terakhir. Raka memeriksa pohonnya, dan benar saja, beberapa tangkai penuh dengan mangga muda yang segar. Ia bahkan mencium aroma bunga mangga yang mulai bermekaran. Ini nggak mungkin, gumamnya. Langka menoleh dan menyentuh batang pohon. Di kepalanya, suara kembali muncul. Alam mulai merespons keberadaanmu. Raka merinding. Tapi untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang besar sedang bergerak melalui dirinya. Beberapa hari berlalu, dan tanda-tanda keajaiban semakin banyak muncul. Ketika Raka berjalan bersama Langka ke hutan, tanaman obat seperti daun sambiloto, akar mimba, dan jahe merah yang biasanya sulit ditemukan, tiba-tiba tumbuh berjejer di tepi jalan setapak. Burung-burung yang biasanya takut mendekat, kini terbang dan hinggap di bahu Raka, seolah mereka mengenal dan mempercayainya. Ia bahkan menemukan mata air kecil yang dulu tertutup batu besar kini memancar jernih, tepat di tempat yang ditunjukkan oleh Langka. Ketika dibawa pulang dan diminum oleh warga desa yang sedang demam, air itu membuat demam mereka cepat turun. Warga mulai bertanya-tanya, "Raka, kamu pakai ilmu apa? Kok sekarang semua tanaman yang kamu bawa dari hutan bisa nyembuhin orang? Kok kamu bisa bawa air yang lebih jernih dari sumur manapun di desa ini?" Raka hanya tersenyum. Ia tak pernah menyombongkan diri atau menceritakan tentang Langka. Baginya, semua ini adalah anugerah yang harus dijaga, bukan untuk pamer. Namun ia tahu, kehadiran Langka mengubah segalanya. Monyet putih itu bukan sekadar teman. Ia adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia yang lebih dalam, dunia roh penjaga hutan. Malam-malam mereka kini diisi dengan percakapan panjang. Meski tanpa suara, Langka dan Raka semakin sering berbagi cerita lewat pikiran. Raka mulai memahami bahwa hutan bukan hanya kumpulan pohon, tapi sebuah ekosistem dengan roh-roh penjaga yang hidup dan sadar. Langka pernah berkata, "Roh penjaga alam tidak memilih orang yang kuat. Kami memilih orang yang lembut hatinya, karena hanya yang lembut bisa menjaga tanpa merusak." Suatu malam, saat bulan separuh menggantung di langit dan kabut tipis melingkupi pohon-pohon di kejauhan, Langka mengajak Raka ke tepi jurang di bagian dalam hutan. Dari sana terlihat hutan yang luas membentang seperti lautan hijau. "Dari tempat inilah kami memantau keseimbangan," kata Langka. "Siapa? Kami?" tanya Raka pelan. "Kami, para penjaga. Dulu, ada 7 makhluk seperti aku. Kini hanya aku yang tersisa. Yang lain, lenyap karena hutan mereka dirusak manusia." Suara itu terdengar sendu. Raka terdiam, menatap hamparan pepohonan yang seperti bisu dalam malam. Tapi harapan belum mati.
Karena ada manusia sepertimu, Raka. Mata Raka berkaca-kaca. Ia merasa kecil, tapi sekaligus diberkahi. Dalam hatinya, tumbuh satu tekad, ia akan menjaga hutan ini, bukan hanya karena ia tinggal di dekatnya, tapi karena disinilah suara alam bisa benar-benar didengar. Langka menatap langit dan berkata lagi, "Tapi ingat, keajaiban datang bersama ujian. Dan ujian itu akan segera tiba." Raka menoleh cepat. "Ujian apa?" Langka tak menjawab. Ia hanya menatap lembah hutan di bawah sana, seolah melihat sesuatu yang belum terlihat oleh mata manusia. Dan malam itu, di puncak tebing hutan yang dingin dan hening, Raka menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Sejak malam itu, saat Langka menyebutkan akan datangnya sebuah ujian besar, Raka jadi sering termenung. Meski ia menjalani hari seperti biasa, membersihkan hutan, menanam pohon, dan membantu warga yang sakit, benaknya selalu dipenuhi tanda tanya, ujian seperti apa yang akan ia hadapi? Dan mengapa Langka tidak menjelaskan lebih lanjut? Namun, waktu terus berjalan. Hari berganti minggu, dan hutan tempat Raka tinggal justru menjadi semakin hidup. Tumbuhan yang sebelumnya layu, kini tumbuh subur. Tanaman langka seperti anggrek hitam dan kantong semar muncul kembali di tempat-tempat yang dulu gersang. Burung-burung yang selama bertahun-tahun tak pernah terlihat, seperti rangkong dan elang Jawa, kini terbang bebas di langit hutan. Raka mulai sadar bahwa setiap langkahnya di dalam hutan seperti dituntun. Ia bisa berjalan ke tempat yang benar meski tanpa kompas. Ia tahu kapan hujan akan turun hanya dengan merasakan sentuhan angin. Bahkan, ketika ada warga yang datang padanya untuk meminta ramuan, ia bisa tahu tanaman apa yang dibutuhkan meski belum melihat kondisi orangnya. Semua ini terjadi sejak Langka hadir. Namun, keanehan pun mulai muncul, bukan dari hutan, tapi dari manusia. Warga desa mulai curiga. Mereka melihat perubahan Raka yang begitu drastis. Orang-orang yang dulu memuji dan menghormatinya, kini mulai berbisik di belakangnya. Apa dia belajar ilmu hitam, ya? Kayaknya dia pelihara sesuatu, deh. Soalnya sekarang bisa nyembuhin penyakit cuma pakai air. Awas, jangan sering-sering ke rumah Raka. Takutnya ada jin di sana. Raka tak membalas. Ia hanya tersenyum setiap kali orang menatapnya dengan tatapan berbeda. Tapi di dalam hati, ia sedih. Ia tahu dunia manusia sulit menerima sesuatu yang tak bisa dijelaskan logika. Langka pun menyadari hal itu. Suatu malam, mereka duduk di tepi sungai. Cahaya bulan membiaskan kilauan di permukaan air. Tak semua manusia bisa melihat cahaya yang kamu bawa, Raka, suara Langka muncul di benaknya. Aku tahu. Tapi aku juga tak bisa menyalahkan mereka. Kegelapan dalam hati manusia tak selalu karena niat jahat. Kadang hanya karena takut pada yang tak mereka pahami. Raka mengangguk. Tapi ketenangan itu tak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Raka menemukan jejak kaki manusia di dalam hutan yang sangat dalam, tempat yang seharusnya tidak bisa dijangkau siapapun kecuali penjaga hutan. Ia mengikuti jejak itu hingga ke sebuah bukit kecil di mana tumbuhan langka tumbuh lebat. Dan di sanalah ia melihatnya, dua orang asing dengan pakaian kota, membawa alat ukur dan peta. Mereka sedang memotret dan menandai pohon-pohon besar dengan cat merah. Jantung Raka berdegup kencang. Ia tahu betul makna tanda merah itu. Ia pernah melihatnya dulu saat perusahaan kayu datang ke desa sebelah. Pohon yang ditandai itu akan ditebang. Dengan langkah cepat tapi tenang, Raka mendekati mereka. Permisi. Maaf,
Ini kawasan lindung. Kalian dari mana? Tanyanya. Dua orang itu terlihat kaget. Salah satunya buru-buru menyembunyikan peta. Oh, kami dari tim survei tanah, hanya pengukuran biasa, kok, jawab pria bertopi, senyum palsu terpampang di wajahnya. Raka menatap mereka dalam-dalam. Ia tahu mereka berbohong. Survei tanah di kawasan hutan suci? Kalian tahu ini daerah larangan adat. Salah satu dari mereka mulai gelisah. Kami dapat izin dari kepala desa, kok. Santai aja. Raka menghela napas. Ia tahu kepala desa baru, Pak Darmo, adalah orang yang mudah tergiur uang. Kemungkinan besar, desa akan dijual sedikit demi sedikit untuk dijadikan lahan industri. Setelah dua orang itu pergi, Raka kembali ke gubuk dengan hati kacau. Langkah sudah menunggunya di depan pintu. Sudah dimulai, ya? Tanya Raka pelan. Langkah mengangguk. Ujianmu datang dalam bentuk manusia serakah. Ini adalah permulaan. Jika kamu tak bertindak, seluruh hutan ini akan hilang. Raka duduk. Ia menatap tanah, tangan mengepal. Aku cuma satu orang. Apa bisa aku menghentikan semuanya? Alam akan membantumu, tapi hanya jika kamu benar-benar siap. Tapi ingat, tak semua bisa diselesaikan dengan kekuatan. Beberapa harus dengan keberanian, kesabaran, dan pengorbanan. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia duduk di depan api unggun kecil, menatap bara yang menyala. Di benaknya, muncul bayangan pohon-pohon tumbang, hewan-hewan lari terbirit, dan langkah yang tertimpa pohon seperti saat pertama kali mereka bertemu. Ia tak mau semua itu terjadi lagi. Pagi harinya, ia pergi ke balai desa. Ia berdiri di depan warga yang sedang berkumpul dan mulai berbicara. Dengan suara lantang dan hati yang jujur, ia menjelaskan tentang keberadaan para pengukur tanah, tentang hutan yang akan ditebang, dan tentang betapa pentingnya hutan bagi kehidupan mereka. Namun reaksi warga terbagi. Sebagian percaya dan mendukungnya. Tapi sebagian lagi mengejek, mencibir, bahkan menuduhnya menyebar ketakutan. Pak Darmo, kepala desa, bangkit dari kursinya dan berkata keras, "Kamu cuma pemuda tanpa pekerjaan tetap. Jangan ajari kami soal pembangunan. Kami butuh kemajuan, bukan hutan dan monyet." Raka hanya menunduk. Namun dalam hatinya, ia tahu perjuangan baru saja dimulai. Keesokan harinya, matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika Bayu terbangun dengan perasaan gelisah. Hatinya merasa ada sesuatu yang memanggil-manggilnya dari dalam hutan. Bukan suara nyata, melainkan semacam bisikan batin yang tidak bisa ia abaikan. Ia memandangi langit yang mulai terang di ufuk timur, lalu menatap ke arah hutan dari jendela rumah kayunya yang sederhana. Monyet itu, ada sesuatu yang belum selesai, gumamnya pelan. Tanpa banyak pikir, Bayu mengambil ranselnya, memasukkan sebotol air, pisau kecil, dan sepotong roti kering sisa semalam. Ia memberitahu ibunya bahwa ia akan pergi mencari kayu bakar, meskipun hatinya tahu, tujuan utamanya adalah kembali ke tempat kejadian kemarin. Sesampainya di hutan, suasana terasa berbeda. Burung-burung tidak seceria biasanya. Udara terasa lebih lembab. Suara dedaunan bergesekan seperti berbisik-bisik, menyambut kedatangannya. Bayu mengikuti nalurinya, menyusuri jalan kecil sempit yang nyaris tertutup semak-semak. Semakin jauh ia melangkah, semakin kuat perasaan bahwa ia sedang diawasi. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar. Bayu refleks menoleh dan melihat monyet itu. Monyet yang kemarin ia tolong kini berdiri di atas dahan rendah,
menatapnya dengan mata coklat bersinar. Tanpa suara, hewan itu melompat ke tanah dan mulai berjalan pelan, sesekali menoleh seolah menyuruh Bayu mengikutinya. Bayu pun mengikuti. Langkah demi langkah, mereka menyusuri jalanan yang bahkan belum pernah ia lewati sebelumnya. Tanah licin, akar-akar pohon melintang, dan semak belukar menutupi jalan. Tapi Bayu tetap mengikuti. Ada sesuatu yang sangat kuat menggerakkan dirinya, bukan hanya penasaran, tetapi juga kepercayaan aneh pada makhluk kecil itu. Setelah hampir 1 jam berjalan, mereka sampai di sebuah celah sempit di antara 2 batu besar. Monyet itu masuk duluan. Bayu mengikutinya dengan hati-hati. Tiba-tiba matanya membelalak. Di balik celah itu terbentang sebuah lembah tersembunyi yang indah luar biasa. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, sinar matahari menembus celah dedaunan, membuat lembah itu tampak seperti surga kecil yang tersembunyi. Di tengah lembah, terdapat sebuah kolam jernih berkilauan. Monyet itu menghampiri kolam, duduk di pinggirnya, dan menatap Bayu. Bayu pun ikut duduk. Saat itu juga, bayangan-bayangan samar muncul di permukaan air. Seorang wanita tua sedang menangis di sebuah rumah reot, seorang bocah lelaki kelaparan di tengah hujan, dan seorang pria tua terkapar di jalanan. Semuanya seperti potongan-potongan kejadian nyata yang penuh penderitaan. Bayu terkesiap. Apa ini? Tiba-tiba suara muncul, bukan dari monyet, bukan dari arah manapun, melainkan langsung masuk ke dalam kepalanya. Kau telah membuka pintu keajaiban karena hatimu bersih. Mulai hari ini, engkau bisa melihat penderitaan orang lain yang tersembunyi dari mata biasa. Bayu mematung. Kepalanya penuh dengan pertanyaan, tetapi rasa takut itu berubah menjadi rasa takjub yang dalam. Monyet itu menatapnya sekali lagi, lalu melompat pergi dan menghilang di balik pepohonan. Bayu menatap kolam itu sekali lagi, kemudian membasuh wajahnya. Saat ia membuka mata, dunia di sekitarnya seakan berubah. Ia bisa merasakan denyut hutan, mendengar detak kehidupan yang sebelumnya tidak ia sadari. Burung-burung bernyanyi dengan melodi yang kini bisa ia pahami. Bahkan desiran angin seperti mengandung pesan-pesan rahasia. Dengan langkah pelan namun mantap, Bayu mulai berjalan pulang. Di sepanjang jalan, ia mulai melihat hal-hal yang tak biasa. Seekor kijang kecil yang pincang tersembunyi di semak-semak. Seekor ular terjerat jaring plastik manusia. Bahkan ada seekor burung yang meneteskan air mata di dahan pohon. Bayu menyadari satu hal, ia kini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki orang biasa. Ia tidak hanya melihat dengan mata, tetapi juga dengan hati yang terhubung langsung dengan alam. Sampai di rumah, ibunya menyambut dengan pelukan hangat, tidak menyadari bahwa anaknya telah kembali sebagai pribadi yang berbeda. Di malam hari, Bayu tak bisa tidur. Bayangan kolam ajaib dan suara bisikan itu terus terngiang. Gunakanlah anugerah ini untuk menolong. Maka jalanmu akan semakin terbuka, dan rahasia-rahasia semesta akan terbuka satu persatu. Bayu memandang langit malam. Di sana, bintang bersinar lebih terang dari biasanya. Ia tahu, hidupnya tak akan pernah sama lagi. Pagi itu langit begitu cerah, sinar matahari menembus celah-celah daun dan menimpa wajah Arga yang masih tertidur di pondoknya. Udara pagi yang segar membuatnya terbangun perlahan. Ia merasa jauh lebih ringan dan segar dibanding biasanya. Saat bangkit dari tikar, tubuhnya terasa kuat, dan ada semacam energi hangat mengalir dalam tubuhnya. Di luar pondok, seekor monyet yang ia tolong beberapa hari lalu sedang duduk sambil menatapnya. Namun ada yang berbeda. Mata monyet itu terlihat tajam dan penuh pengertian, seolah sedang menunggu sesuatu.
Arga berjalan keluar dan menghampirinya. "Pagi, kawan," sapa Arga, meski tahu monyet itu tak akan menjawab. Tapi apa yang terjadi kemudian membuatnya terperangah. Si monyet menunduk hormat, lalu berbicara. "Selamat pagi, Arga. Aku datang menepati janji," katanya dengan suara serak namun jelas. Arga terlonjak ke belakang, tak percaya dengan apa yang ia dengar. "Ah, apa barusan kau bicara?" Monyet itu mengangguk. "Aku bukan monyet biasa. Aku adalah makhluk penjaga hutan ini. Dulu aku adalah manusia yang dikutuk karena keserakahanku. Tapi selama bertahun-tahun, aku belajar dari kesalahan dan menunggu seseorang yang berhati tulus untuk membantuku." Arga masih terdiam. Jantungnya berdegup kencang, antara takjub dan bingung. "Jadi, saat aku menyelamatkanmu, itu bukan hal biasa?" "Benar," jawab si monyet. "Kau telah membuktikan bahwa masih ada manusia yang peduli tanpa pamrih. Dan karena itu, kutukanku mulai memudar. Kini aku bisa berbicara kembali dan memberikan sesuatu sebagai tanda terima kasih." Tiba-tiba si monyet mengeluarkan sebuah batu kecil yang berkilau dari balik kain lusuh yang ia ikatkan di leher. Batu itu bersinar biru terang, dan di dalamnya seolah ada percikan cahaya yang menari-nari. Ini adalah batu hutan tua. Batu ini bukan batu biasa. Ia menyimpan kekuatan untuk menyatukanmu dengan alam. Kau akan bisa berbicara dengan binatang, merasakan isi hati pohon-pohon, dan tahu ketika alam sedang bersedih atau bahagia. Arga menggeleng tak percaya. Ini seperti mimpi. Si monyet meletakkan batu itu di tangan Arga. Begitu menyentuh kulitnya, sebuah gelombang energi mengalir dari ujung jari hingga ke kepala. Seketika, Arga bisa mendengar suara-suara samar dari sekitar. Burung-burung berkicau, namun kali ini bukan sembarang kicauan. Ia mengerti arti kicauan itu. Seekor burung pipit sedang mengeluh karena anaknya hilang di semak. Seekor tupai sedang meminta tolong karena terjebak di pohon tumbang. Arga menatap tangannya. "Apa yang terjadi padaku?" "Kau telah diberi karomah oleh alam," jawab si monyet. "Tapi ingat, ini bukan untuk disombongkan atau digunakan untuk keuntungan pribadi. Kau adalah pelindung hutan sekarang, Arga." Arga menelan ludah. "Aku? Pelindung hutan?" "Ya. Kau telah dipilih. Alam selalu mencari jiwa-jiwa yang bersih dan tulus, dan kau memenuhi syarat itu." Hari itu menjadi titik balik dalam hidup Arga. Ia mencoba berkomunikasi dengan beberapa hewan di sekitar hutan. Seekor kijang datang menghampirinya dan dengan lembut mengisyaratkan bahwa bagian sungai di utara mulai tercemar karena limbah dari desa. Seekor elang besar membawa pesan dari langit tentang perusakan pohon-pohon tua oleh para penebang liar. Arga mengerti. Ini bukan sekadar hadiah, tapi juga tanggung jawab. Dan dari lubuk hatinya, ia bersumpah akan menjaga hutan ini. Ia tak lagi sekadar pengembara miskin yang tinggal di pondok reot. Kini ia memiliki tujuan, kekuatan, dan peran yang jauh lebih besar. Sore itu, si monyet kembali berdiri di hadapannya. "Aku akan pergi sekarang. Tapi kau tak sendiri. Binatang-binatang di hutan ini akan membantumu. Dan ingat, jika suatu saat bahaya besar datang, kembalilah ke batu itu. Ia akan memberimu petunjuk." Monyet itu lalu berlari ke tengah hutan, meninggalkan jejak langkah yang perlahan menghilang. Arga berdiri di tempatnya, menggenggam batu di tangannya, dan menatap langit yang mulai jingga. "Hari baru telah dimulai," bisiknya pelan. "Aku bukan siapa-siapa.
Tapi sekarang, aku bagian dari sesuatu yang lebih besar. Udara di hutan terasa berbeda pagi itu. Angin berhembus lembut membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Matahari belum tinggi, tapi cahaya keemasannya sudah menembus celah-celah dedaunan, menciptakan bayangan-bayangan mistis yang menari di tanah. Raka bangun lebih awal dari biasanya. Semalaman ia tak bisa tidur memikirkan apa yang terjadi kemarin. Suara-suara aneh di malam hari, cahaya dari pohon besar yang tumbang, dan mimpi tentang seorang perempuan tua berjubah hijau yang menatapnya tajam dengan mata yang bersinar seperti bintang. Ia memutuskan untuk kembali ke tempat pohon besar tumbang, tempat pertama kali ia menolong monyet putih itu. Sesampainya di sana, suasana berubah drastis. Padahal baru kemarin ia melihat reruntuhan pohon besar dan bekas luka-luka tanah di sekitarnya. Tapi pagi itu, semuanya hilang. Pohon besar itu kembali berdiri, tegak dan utuh. Daunnya hijau segar seolah tak pernah rubuh, tak ada satupun ranting yang patah. Bahkan tanah yang kemarin tercabik kini kembali mulus tertutup rerumputan. Raka mengusap matanya. Aku tidak gila, kan? Gumamnya. Tapi kenyataan di depannya membuatnya ragu pada akalnya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara ranting patah di belakangnya. Raka menoleh cepat. Di sana berdiri seekor monyet putih kecil yang sama seperti yang ia tolong. Tapi kini monyet itu mengenakan kalung dari benang emas tipis yang berkilau terkena cahaya matahari. Monyet itu menatapnya lekat-lekat, lalu memberi isyarat dengan tangannya. Seperti mengajak Raka mengikuti. Serius? Kamu mau aku ikut kamu lagi? Raka mengangkat alis, tapi rasa penasaran mengalahkan logika. Ia melangkah mengikuti sang monyet, masuk lebih dalam ke hutan yang tak pernah ia jelajahi sebelumnya. Setiap langkah terasa aneh. Tanah di bawah kakinya terasa lebih empuk, daun-daun yang jatuh mengeluarkan aroma wangi seperti bunga. Cahaya matahari berubah warna, dari keemasan menjadi kebiruan, lalu kehijauan, seolah mereka berjalan melewati dimensi berbeda. Dan benar saja. Tak lama kemudian, Raka sampai di suatu tempat yang tak pernah ia lihat seumur hidupnya. Sebuah lembah tersembunyi membentang luas. Di dalamnya ada danau yang airnya jernih seperti kristal, dikelilingi bunga-bunga langka yang memancarkan cahaya sendiri. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan batang seperti giok dan daun seperti kaca. Di udara, kupu-kupu bersinar terbang berkelompok. Namun yang paling membuat Raka terpana adalah makhluk-makhluk yang mengisi tempat itu. Bukan hanya monyet putih, tapi ada kijang dengan tanduk bercahaya, burung berwarna ungu yang berbicara dalam bahasa yang hampir manusiawi, dan bahkan makhluk-makhluk yang belum pernah ia lihat dalam dongeng sekalipun. Mereka semua memandang Raka seolah sudah lama menunggu kedatangannya. Seekor kijang melangkah mendekatinya. Dari lehernya tergantung batu kristal biru yang bersinar lembut. Kau akhirnya datang, penolong, ucap kijang itu dengan bahasa manusia. Raka mundur selangkah, matanya membelalak. Kamu bisa bicara. Di tempat ini, semua bisa, kata sang kijang. Karena ini bukan dunia yang biasa kau kenal. Ini adalah taman penyeimbang, dunia tersembunyi yang hanya bisa dibuka oleh manusia yang tulus menolong makhluk tanpa pamrih. Monyet putih naik ke batu besar, berdiri tegak seperti pemimpin upacara. Dulu, lanjut kijang itu, banyak manusia masuk ke tempat ini. Tapi seiring waktu, keserakahan menutup gerbang antara dunia ini dan dunia manusia. Hanya 1 dari 1000 yang benar-benar tulus. Dan kau adalah salah satunya. Raka masih tak percaya. Aku hanya menolong seekor monyet yang tertimpa pohon.
Dan itu cukup untuk membuka gerbang yang telah tertutup selama puluhan tahun, ucap suara lain. Seorang perempuan tua berjubah hijau muncul dari balik semak. Wajahnya sama persis seperti perempuan dalam mimpi Raka. Matanya memancarkan cahaya kehijauan, penuh ketenangan dan kebijaksanaan. Aku adalah penjaga alam ini, katanya lembut. Kau telah menunjukkan keberanian, keikhlasan, dan kasih sayang. Maka kami akan memberimu pilihan. Pilihan? Raka bertanya hati-hati. Antara kembali ke dunia lamamu, melanjutkan hidup sebagai manusia biasa, atau tinggal di dunia ini, belajar rahasia alam semesta, dan menjadi penjaga yang baru. Raka diam. Ia memandang sekeliling. Tempat ini begitu indah, penuh kedamaian, jauh dari hiruk-pikuk kota, dari kesendirian yang selama ini menghantuinya. Tapi di sisi lain, ada ibunya, ada warga desa, ada kehidupan nyata yang ia tinggalkan. Boleh kupikirkan dulu, tanyanya pelan. Perempuan tua itu tersenyum. Tentu. Tapi ingatlah, gerbang ini tak selalu terbuka. Kau hanya punya 3 hari untuk memutuskan. Seketika cahaya menyilaukan menyelimuti Raka. Ia merasa tubuhnya melayang, lalu jatuh perlahan, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di rumah, di ranjangnya sendiri. Namun di tangannya, ada sehelai daun hijau berkilau, bukti bahwa semua itu bukan mimpi. Mentari pagi menyembul malu-malu di ufuk timur, menyinari dedaunan yang masih basah oleh embun. Udara hutan terasa lebih dingin dari biasanya, seolah menyimpan sesuatu yang belum terungkap. Langkah kaki Harun menyusuri jalan setapak yang mulai ia hafal di luar kepala. Namun kali ini, ia tidak sendiri. Di pundaknya, si monyet putih duduk dengan tenang, sesekali mengeluarkan suara kecil seperti sedang bicara. Sejak kejadian malam itu, saat Harun berhasil menyembuhkan luka-luka orang tuanya hanya dengan sentuhan, ia merasa ada kekuatan besar yang mengalir dalam tubuhnya. Tangan kanannya terasa hangat setiap kali ia menyentuh sesuatu yang sakit. Ia bisa menyembuhkan luka, meredakan demam, bahkan membuat tumbuhan layu kembali segar hanya dengan menempelkan telapak tangannya. Namun ada satu hal yang belum ia mengerti. Dari mana kekuatan ini berasal? Itulah alasan ia kembali ke dalam hutan hari ini. Ia ingin menemukan asal mula keajaiban ini. Dan satu-satunya petunjuk yang ia miliki hanyalah sebuah batu berlambang kuno yang tergenggam erat di tangan si monyet putih malam itu. Batu itu kini ia simpan dalam kantong kecil, dan tiap kali ia melihatnya, hatinya seperti bergetar. Sesampainya di pohon besar tempat pertama kali ia menolong monyet itu, Harun berhenti. Ia memejamkan mata, mencoba merasakan sesuatu yang berbeda. Si monyet tiba-tiba melompat dari bahunya, berlari cepat ke arah semak belukar yang tumbuh rapat. Harun mengikutinya. Setelah berjalan sekitar 15 menit menerobos lebatnya semak, Harun tiba di sebuah area terbuka, seperti lapangan kecil tersembunyi di jantung hutan. Di tengahnya berdiri sebatang pohon tua raksasa yang tampak jauh lebih kuno dan megah dari pohon-pohon lainnya. Akar-akarnya menjalar luas, dan batangnya penuh guratan aneh yang membentuk simbol-simbol tak dikenal. Si monyet duduk tenang di bawah pohon itu, menatap Harun. "Apa ini tempatnya?" tanya Harun pelan. Angin berhembus kencang, dan tiba-tiba dari balik akar pohon muncul sesosok bayangan perlahan-lahan. Sosok itu berwujud manusia, namun transparan dan bercahaya. Wajahnya tua, bijak, dan penuh ketenangan. "Harun," suara itu bergema seperti bergema dalam pikirannya. "Kau telah menolong makhluk yang dijaga oleh alam. Kau telah dipilih." Harun melangkah mundur, terkejut. "Siapa kau?"
Aku adalah penjaga rimba purba. Bertahun-tahun lamanya, hutan ini menyimpan kekuatan yang hanya akan muncul bagi mereka yang tulus menolong tanpa pamrih. Monyet putih itu adalah makhluk penjaga terakhir dari rantai kehidupan rimba ini. Saat kau menyelamatkannya, kau membuka jalan untuk keajaiban yang tertidur selama ratusan tahun. Harun menunduk, hatinya campur aduk antara takjub dan bingung. Tapi, kenapa aku? Aku hanya pemuda biasa. Kebaikan yang tulus adalah sesuatu yang langka. Kau memiliki itu. Dan kini, kekuatan hutan telah memilihmu sebagai perantara untuk menyembuhkan luka, bukan hanya luka fisik, tetapi luka yang ada dalam jiwa manusia. Sosok itu mengangkat tangannya. Dari pohon besar itu, keluar sinar hijau lembut yang menyelimuti tubuh Harun. Ia merasa tubuhnya ringan, dan matanya terbuka pada sesuatu yang tak kasat mata sebelumnya. Ia bisa melihat energi kehidupan yang mengalir di alam. Ia bisa mendengar suara pohon, suara semut, suara air tanah. Tiba-tiba, muncul bayangan masa depan. Harun menolong orang banyak, menyembuhkan desa-desa, bahkan memulihkan tempat yang rusak akibat keserakahan manusia. Namun sosok penjaga itu memperingatkan, tapi ingat, Harun, kekuatan besar membawa tanggung jawab besar. Jika kau menyalahgunakan kepercayaan ini, maka bukan hanya dirimu yang binasa, tapi seluruh kehidupan di sekelilingmu akan hancur. Setelah itu, sosok itu memudar. Si monyet kembali ke pelukan Harun dan menatapnya dengan mata bersinar. Harun mengangguk pelan. Ia tahu, mulai saat ini hidupnya tak akan pernah sama. Pagi itu, suara kicauan burung terasa berbeda. Angin berhembus pelan membawa harum bunga liar yang baru mekar di sekitar pondok sederhana milik Bagas. Namun, hatinya terasa gelisah. Mimpi aneh yang datang berturut-turut beberapa malam ini membuatnya tak tenang. Dalam mimpinya, ia melihat hutan yang ia kenal dengan baik tiba-tiba terbakar, dan para hewan berlarian panik. Tapi di tengah kekacauan itu, sosok seekor monyet putih berdiri tegak, matanya bersinar keemasan, menatap Bagas seolah hendak menyampaikan pesan penting. Bagas melangkah keluar pondok, menatap ke arah hutan yang membentang lebat di kejauhan. Hatinya berdesir. Aku harus kembali ke tempat pertama kali aku menemukan monyet itu, bisiknya. Sesampainya di lokasi itu, tempat pohon besar pernah menimpa seekor monyet dan mengubah hidupnya, ia duduk bersila. Ia memejamkan mata, mencoba mendengarkan apa yang alam ingin sampaikan. Tiba-tiba, suara ranting patah terdengar dari balik semak. Dari balik semak itu muncul seekor monyet besar berwarna putih, dengan luka samar di kakinya, monyet yang dulu ia tolong. Tapi kali ini, monyet itu tak seperti biasanya. Ia datang dengan tenang, berjalan tegak seperti manusia, dan berbicara. Bagas, kau akhirnya datang. Bagas tersentak. Ia mundur sedikit, antara kaget dan takut. Apa kau bicara? Monyet itu tersenyum. Namaku adalah Wira. Aku bukan sekadar monyet biasa. Aku penjaga rimba ini, utusan dari alam untuk menjaga keseimbangan antara manusia dan hutan. Saat pohon besar itu menimpaku, itu adalah ujian terakhirku. Dan kaulah yang menjadi penentu takdirku. Bagas tak bisa berkata-kata. Wira melanjutkan, pertolongan tulusmu menyelamatkanku. Sebagai balasannya, alam telah memberkati hidupmu. Kamu kini memiliki indera keenam. Kamu bisa mendengar suara hewan, merasakan getaran bumi, dan melihat hal-hal yang tak terlihat oleh manusia biasa. Bagas mulai menyadari semua yang telah terjadi, kemudahan yang ia dapat, keberuntungan demi keberuntungan, dan perasaannya yang semakin kuat terhadap alam.
semuanya masuk akal sekarang. Namun, Wira memperingatkan akan ada kegelapan yang datang. Sebuah kelompok manusia akan datang dengan niat buruk. Mereka akan menebang habis hutan ini, menggusur tempat tinggal para makhluk di dalamnya. Tapi kau, Bagas, kini menjadi bagian dari rimba ini. Kau harus memilih, tetap menjadi manusia biasa atau menerima takdirmu sebagai penjaga baru hutan ini. Wira mengangkat tangannya dan menunjuk ke sebuah batu hitam besar di samping pohon yang pernah tumbang. Di balik batu itu ada candra bumi, jimat kuno yang menjadi simbol penghubung antara manusia dan alam. Hanya orang terpilih yang bisa menyentuhnya tanpa terbakar. Jika kau berhasil, kau akan memiliki kekuatan besar, namun tanggung jawabnya pun besar. Bagas menatap batu itu. Suhu di sekitarnya terasa berubah. Angin berputar pelan, burung-burung diam, dan hutan seperti menunggu keputusan Bagas. Dengan langkah mantap, ia mendekati batu itu dan menyentuhnya. Sekejap kemudian, cahaya terang memancar dari batu. Bagas tak merasa panas, sebaliknya, ada energi hangat yang meresap ke dalam tubuhnya. Ia melihat kilasan-kilasan masa depan, hutan yang diselamatkan, manusia yang kembali berdamai dengan alam, dan dirinya berdiri bersama Wira, menjaga bumi. Wira tersenyum puas. Kau adalah harapan terakhir hutan ini. Bagas menunduk, tubuhnya bergetar. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak takut. Ia siap. Mentari pagi menyinari desa dengan cahaya keemasan. Angin berembus lembut membawa aroma tanah basah dan dedaunan segar. Warga desa berkumpul di balai, menanti kedatangan Raka yang semalam dikabarkan berhasil menggagalkan penebangan hutan dan menyelamatkan kehidupan banyak orang, manusia maupun satwa. Langkah Raka terasa ringan, namun hatinya penuh haru. Di belakangnya, Pak Darmo, kepala desa, menepuk pundaknya bangga. Anak muda seperti kamu ini yang kami butuhkan, ujarnya. Di tengah keramaian, sesosok monyet putih dengan mata yang bijak duduk di atap rumah warga. Ia menatap Raka dengan tenang, seolah tahu bahwa saatnya perpisahan sudah dekat. Seminggu telah berlalu sejak kejadian di hutan. Raka, yang tadinya hanya seorang pemuda miskin tanpa masa depan, kini menjadi tokoh penting di desanya. Ia tidak hanya menyelamatkan lingkungan, tetapi juga membuka mata warga tentang pentingnya menjaga alam. Namun, keajaiban belum selesai. Pertemuan terakhir. Suatu malam, saat bulan menggantung terang di langit, Raka duduk di atas bukit dekat hutan. Ia memandang langit dan mengingat semua kejadian yang telah menimpanya, dari menolong seekor monyet tertimpa pohon hingga melihat perubahan besar dalam hidupnya. Tiba-tiba, monyet putih itu muncul dan duduk di sebelahnya. "Kau datang lagi," ucap Raka lembut. Monyet itu mengangguk. Lalu, suara yang lembut namun dalam terdengar, bukan dari mulut, melainkan langsung ke hati Raka. "Kau telah membuktikan bahwa kebaikan tanpa pamrih masih ada di dunia ini. Aku diutus bukan hanya untuk melihat, tapi juga memberi. Sekarang, waktunya hadiah terbesarmu." Raka terdiam. "Aku tidak butuh harta atau kekuasaan. Aku hanya ingin semua ini tetap damai." Monyet putih tersenyum dan menunjuk ke langit. Seketika langit bersinar terang, dan dari balik awan turun cahaya keemasan yang membungkus tubuh Raka. Dalam sekejap, Raka merasa tubuhnya ringan. Saat ia membuka mata, ia tak lagi berada di atas bukit, tetapi di tengah hutan yang jauh lebih indah dari sebelumnya. Hutan itu hidup, penuh cahaya, dan tidak tersentuh manusia. Monyet putih kini berdiri tegak sebagai sosok tua berjubah putih.
Kau telah dipilih, Raka, menjadi penjaga alam. Kau akan memiliki kemampuan memahami bahasa hewan, menyembuhkan tanaman yang sakit, dan menenangkan hewan buas yang mengamuk. Namun, ini semua hanya bisa dilakukan selama hatimu tetap tulus. Kembali ke desa. Raka terbangun di rumahnya. Ia berpikir semua itu hanyalah mimpi. Namun saat ia keluar, burung-burung di pohon menyapanya dengan suara yang dimengerti. "Selamat pagi, penjaga hutan." Ia tersenyum. Keajaiban itu nyata. Mulai hari itu, kehidupan Raka berubah sepenuhnya. Ia menjadi penghubung antara manusia dan alam. Setiap kali ada hewan yang terluka atau tumbuhan yang mati karena kekeringan, Raka datang dan memulihkan. Ia menjadi pemuda yang dihormati, bukan karena kekayaan, melainkan karena hatinya yang mulia. Kepulangan monyet putih. Suatu hari, monyet putih yang dulu ia tolong berdiri di pinggir desa, menatap ke arah hutan. Raka datang menghampirinya. "Apa kau akan pergi?" tanya Raka. Monyet itu mengangguk. "Tugasmu telah dimulai." "Tugasku selesai." Raka menatapnya penuh haru. "Terima kasih telah memilihku." Monyet itu berbalik dan berjalan perlahan ke dalam hutan. Tapi sebelum menghilang, ia berbalik dan berkata dalam hati Raka, "Tetaplah rendah hati. Keajaiban akan selalu berpihak pada hati yang ikhlas." Tahun berganti. Raka kini dikenal bukan hanya di desanya, tapi juga di daerah-daerah sekitar. Ia mendirikan sebuah tempat perlindungan satwa, menanam ribuan pohon, dan mengajari anak-anak pentingnya menjaga lingkungan. Meski hidupnya sederhana, ia dikelilingi oleh cinta, hormat, dan kedamaian. Tak ada emas atau istana megah, tapi hati yang tenang dan alam yang bersahabat adalah hadiah terbesar yang ia terima. Dan di suatu malam yang hening, di bawah sinar bulan, terdengar suara-suara lembut dari hutan yang memanggil nama Raka, penjaga yang tak pernah lelah menjaga kehidupan. Tamat.